Selamat pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Nilam Saripatinusa yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Sahabat Infokom, tanggal 14 Agustus merupakan hari lahirnya Gerakan Kepramukaan Dunia. Sejarah Gerakan Pramuka Indonesia telah ada sejak masa penjajahan Belanda dan berkembang pesat hingga diresmikan oleh Peraturan Presiden pada tahun 1961. Berikut liputannya. Praja Muda Karana atau lebih dikenal dengan Pramuka merupakan organisasi non-formal atau gerakan kepanduan tertua yang memiliki sejarah panjang. Tak hanya di Indonesia, gerakan Pramuka tumbuh di banyak negara dan dilaksanakan di hampir seluruh belahan dunia. Dilansir dari Scout, sejarah Pramuka Dunia berdiri pada 25 Juli 1907 dan digagas oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau lebih dikenal Sir Robert Baden-Powell. Meski awalnya hanya terbentuk dari kegiatan perkemahan kecil, Pramuka berkembang menjadi organisasi besar mendunia. Sejarah Pramuka, baik di Indonesia maupun dunia, tidak dapat dipisahkan dari sosok Baden-Powell, yang tak lain adalah pendiri gerakan Pramuka, yang juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia. Dimulai saat Sir Robert Baden-Powell saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris, dikarenakan minatnya dalam dunia militer cukup besar, Baden-Powell berinisiatif membuat kelompok komando kecil dengan anggota para kaum muda. Setelah Perang Dunia Pertama, ia mulai mengelola Aids to Scouting untuk anak muda sehingga memutuskan mengadakan kegiatan perkemahan pertamanya selama 8 hari. Perkemahan pertama itu berlangsung di sebuah pulau besar, yaitu Pulau Bromsey, Pelabuhan Pule, Dorset, Inggris. Di luar dugaan, buku tersebut menyebar dengan cepat dan tidak hanya di Inggris, melainkan meluas ke banyak negara lain. Baden-Powell melalui bukunya hanya bermaksud memberikan metode pelatihan kepanduan untuk anak laki-laki. Namun, anak muda kala itu menyukai metode yang diajarkan oleh Baden-Powell, hingga organisasi Pramuka menjadi salah satu gerakan pemuda terbesar di dunia. Kegiatan kepramukaan masuk ke Indonesia pertama kali pada 1923, yang kantornya berpusat di Batavia, Jakarta, dan Bandung, dan dibawa oleh kawasan Belanda. Pada 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Itulah sejarah Pramuka Dunia yang digagas Baden-Powell, yang saat ini sudah banyak diterapkan di setiap sekolah. Sahabat Infokom, biskuit berisi tape singkong atau yang biasa disebut kue gabin merupakan makanan dengan olahan yang dikreasikan berbagai macam rasa. Berikut liputannya. Biskuit berisi tape singkong atau biasa disebut kue gabin merupakan kue yang digemari masyarakat. Gabin adalah sejenis biskuit gurih atau sering disebut sebagai cracker dan cenderung tawar. Selain dinikmati langsung, kue gabin sering dikreasikan dengan diberi isian di antara dua kuenya lalu digoreng hingga kering. Meskipun tape singkong ini merupakan makanan tradisional, namun makanan ini cukup laris di pasaran, hingga banyak masyarakat yang merasa tertarik untuk menjadikan peluang usaha kue gabin. Dengan aneka ragam rasa seperti coklat, taro, stroberi, maupun original, membuat kue ini mempunyai daya tarik tersendiri. Hanya dengan bermodalkan tekad dan modal yang tidak terlalu banyak, bisnis ini bisa dijalankan. Apalagi, tape merupakan makanan tradisional yang banyak digemari. Untuk buat bahan-bahannya aja sih, sekitar 166.000. Itu menghasilkan bisa 230 piece kue gabin. Kalau untuk per hari ya bisa paling jeleknya sih 120 piece. 120 piece bisa 200. Kalau untuk di rata-rata satu bulan berapa ya? Bisa kurang lebih
variasi, ada 4 varian. Yang satu tape itu yang tingginya yang tape coklat, rasa susu hijau, yang saya bikin bium. Untuk membuat kreasi masakan berupa kue ini memang dapat dilakukan dengan berbagai macam penggunaan bahan. Karena untuk membuat kue memang tidak terbatas dengan bahan-bahan yang sudah sering dipakai. Bahkan sudah tidak asing lagi namanya karena memang sudah terkenal di mana-mana. Kue ini memiliki rasa yang enak sehingga makanan ini banyak disukai oleh banyak orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk menjalankan usaha ini terbilang cukup mudah dan tidak rumit, hanya membutuhkan ketelatenan dan kejelian dalam mengatur kegiatan usaha agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih optimal. Dari SMK Infokom Kota Bogor, tim liputan melaporkan untuk Anda. Tahu gejrot merupakan makanan khas Cirebon yang cukup digemari. Kuah inilah yang membuat makanan berbahan dasar tahu ini punya cita rasa yang menggugah selera. Berikut liputannya. Bisnis kuliner merupakan salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Salah satunya bisnis kuliner tahu gejrot merupakan salah satu jenis kuliner menggunakan bahan baku tahu dengan cara pengolahannya yang sederhana. Tahu gejrot adalah jajanan khas Cirebon yang terbuat dari tahu dan bumbu lainnya. Tahu gejrot terdiri dari tahu yang sudah digoreng, kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dimakan dengan kuah yang bumbunya cabai, bawang putih, bawang merah, kacang, dan sedikit gula. Biasanya disajikan di piring kecil. 2 bulanan ya minimal 500 juga sudah cukup per hari per bulan, minimal ya dari 200 sampai ke 500. Cara memakannya pun sangat unik, yakni dengan satu lidi kemudian tusuk bagian tahu yang telah dipotong, maka tahu gejrot siap dinikmati. Tahu gejrot identik dengan rasa pedas dan aroma dari bawangnya yang masih mentah. Dari SMK Infokom Kota Bogor, tim liputan melaporkan untuk Anda. Informasi tadi sekaligus bersamaan kita dalam kabar sekolah hari ini. Saya Nilam Sari Patinusa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.